Ya, oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Abu Jirdan. Pada kesempatan video kali ini ya teman-teman, kebetulan ini lagi cek RBW ya, apa yang perlu dibenahi ya tentu, karena banyak sekali yang harus dilakukan ya dalam usaha budidaya walet ini ya. Kita bisa kontrol respon, kontrol gedung ya, baik internal ya maupun eksternal ya. Maksudnya kontrol di bagian dalam juga, kontrol juga di bagian luarnya ya teman-teman. Nah, begini teman-teman, sambil kontrol RBW ya, ada baiknya ada yang perlu saya sampaikan di sini ya, tentang masih seputaran tentang video-video sebelumnya ya, yaitu mengenai suara. Nah, kalau di beberapa video yang lalu ya, itu saya membahas tentang suara panggil ya, atau suara walet yang mahal ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang suara walet yang murah saja ya. Karena apa? Tujuannya ini supaya bisa membantu ya, memberikan solusi kepada teman-teman semua yang modalnya sudah tipis ya, begitu ya maksud saya. Mohon maaf ya, bukan merendahkan teman-teman, tetapi memang dalam usaha budidaya walet ini tidak semua orang itu mempunyai modal yang kuat, mempunyai modal yang banyak ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang modal nekat ya, bahan seadanya ya, ditukangin sendiri, akhirnya untuk membeli suara pun tidak bisa ya. Akhirnya ada juga teman-teman yang download sana sini meminta. Nah, di sini teman-teman saya akan bahas poin satu buah fenomena menarik ya, karena terus terang beberapa waktu ya yang sudah lalu ya sampai sekarang, terus terang aja saya juga mengedit suara kemudian menjualnya dengan harga yang murah ya teman-teman. Harganya itu kalau lewat Telegram ya itu nggak mahal ya, 400.000 itu sudah sama inapnya ya. Kadang-kadang juga saya beri bonus suara itu kalau lewat Telegram ya. Kalaupun teman-teman minta satu suara saja, misalnya inapnya saja ataupun panggilnya saja, itu juga harganya bisa dikurangi ya, atau bisa dinego ya teman-teman. Nah, tentang fenomena teman-teman yang mengenai suara saya ini kan murah gitu maksudnya. Terus kemudian teman-teman minta jaminan ya. Kalau dari suaranya ya terus terang aja saya berani jamin, tapi perlu kita ketahui bahwa tengok di faktor-faktor yang lain ya. Bahwa kemarin di video yang beberapa hari yang lalu itu saya katakan bahwa suara itu prosentasinya adalah cuman 5-10% ya. Kemudian yang sisanya itu, yang 90% itu di lokasi dan bangunan ya. Jadi kalau teman-teman dengan harga yang murah itu suara ya, suara yang saya paketkan itu minta jaminan ya terus terang aja saya bilang ya dijamin suaranya gitu. Tetapi lihat lagi gedung dan lokasinya ya, apakah gedungnya juga bisa menjamin. Nah, itu biasa yang saya sampaikan kepada teman-teman ya. Sekarang kita lihat lagi dari prosentase, kemudian dari segi biaya ya teman-teman. Kalau misalnya suara itu hanya
kisaran ratusan ribu saja ya, misalnya panggil 250 ya. Terus kemudian ongkos tukang misalnya sampai 30 sampai 40 juta. Terus kemudian gedungnya sendiri misalnya 100 juta atau 50 juta ya. Terus kemudian konsultannya ya, konsultannya nanti bisa 30 juta, 40 juta atau 20 juta atau 10 juta. Kira-kira yang paling ya harus menjamin daripada usaha budidaya walet teman-teman itu yang mana kira-kira? Dari poin harga tadi ya. Harganya misalnya 250 ya untuk suara panggil, 250.000 ya, bukan juta ya. Kemudian ongkos tukang tadi ya, katakanlah 20 juta. Kemudian gedungnya ya, gedungnya dengan bahan-bahannya ya kurang lebih 50 juta atau 100 juta ya, bahkan 200 juta. Kemudian konsultan, nah konsultannya kan bisa 30 juta, bisa 20, bisa 30 juta, bisa 40 juta, bahkan 50 juta ya, untuk konsultan ya. Kira-kira mana yang paling harus menjamin ya dari usaha budidaya walet teman-teman itu ya. Nah, di sini saya membuka wawasan atau membuka mindset, pola pikir teman-teman ya, agar bisa berpikir secara jernih dan lurus gitu ya teman-teman ya. Walaupun ya sebenarnya ya sangat dipengaruhi sekali oleh yang namanya faktor rezeki ya teman-teman dalam usaha budidaya walet ini ya. Dalam usaha budidaya walet ini sangat sekali dipengaruhi oleh faktor-faktor rezeki ya. Ada ya, ini gedung yang kecil ya, karena saya berkata rezeki itu ada gedung yang kecil dengan suara yang hanya download atau beli di pasar malam, itu yang berhasil banyak ya, tidak sedikit. Kemudian ada gedung yang notabene itu gedungnya orang kaya ya, pengusaha dari Cina misalnya, gedungnya megah seperti hotel berbintang 5 gitu. Yang jong juga banyak ya. Jadi teman-teman, kita berpikir kembali ya bahwa usaha budidaya walet ini memang sangat sekali dipengaruhi oleh yang namanya rezeki ya. Bahkan tidak sedikit para konsultan yang mengerti tentang seluk-beluk usaha budidaya walet ini ya, bahkan sudah studi banding ke dalam goa sekalipun ketika membangun gedung waletnya sendiri tidak berhasil itu banyak ya, tapi membangunkan gedung orang lain malah berhasil. Nah itu menandakan bahwa memang usaha budidaya walet ini sangat sekali dipengaruhi oleh yang namanya rezeki langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman ya. Jangan lupa subscribe di channel ini. Terima kasih sudah menonton, sudah menyimak. Atas perhatiannya saya ucapkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.